Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan belajar geometri ruang atau dimensi 3. Dalam hal ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu jarak. Tapi sebelum kita belajar ke jarak, maka akan lebih baik kita pelajari dulu unsur-unsur yang berkenaan dengan jarak nanti, di mana pada geometri ruang ada 3 unsur utama yang harus kalian perhatikan, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, untuk mempelajari hal tersebut, tolong kalian perhatikan, kalian simak tentang penjelasan berikut. Ada 3 unsur utama dalam geometri ini. Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, dan ketiga bidang. Nah, titik, garis, dan bidang ini yang melingkupi pembicaraan dalam geometri, baik geometri datar maupun geometri ruang. Nah, titik, kita tidak bisa mendefinisikan titik adalah bla bla bla. Nah, itu nggak bisa. Jadi di dalam matematika, dalam hal ini geometri ruang, bahwa titik, garis, dan bidang itu adalah suatu yang tidak perlu kita definisikan, tidak perlu kita jabarkan apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang. Tapi kalian harus tahu bahwa titik, garis, dan bidang itu ada dan selalu digunakan dalam geometri ruang. Nah, yang kita bisa sampaikan adalah dalam geometri ruang ini bahwa titik itu bisa diberi nama, titik itu bisa kita tunjukkan. Tapi kita tidak bisa jabarkan definisi dari titik itu apa. Kenapa? Karena titik itu tidak mempunyai ukuran. Dia tidak punya luasan, tergantung suka kalian. Kalau kalian matanya agak-agak kurang, mungkin titik itu bentuknya lebih gede. Bulatannya seperti ini besar. Tapi kalau misalkan kalian matanya masih awas, titik itu ya titik seperti hanya kalian ujung dari pensil, kalian letakkan, itu sebuah titik. Mungkin ukurannya kalau dilihat dengan mikroskop ya bisa kelihatan untuk 10 kali misalkan. Baru kelihatan untuk yang 100 kali dan sebagainya. Atau dengan kaca pembesar baru bisa kelihatan. Nah, itu titik. Sehingga titik itu tidak punya luasan. Luasnya sekian, tidak. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa oh ini titik. Dengan menunjukkan dengan noktah biasanya. Atau dengan tanda cross kecil. Seperti, bukan silang ya, tapi cross kecil itu juga bisa katakan titik. Nah, sejarahnya titik itu biasanya digunakan adalah patok. Kenapa titik itu kita harus perlukan? Karena kalau misalkan patok yang kita nyatakan untuk mengukur sesuatu akan sulit digambarkan dalam sebuah bidang datar. Patok itu kan pasti punya ukuran tinggi dan sebagainya. Patok kecil, patok besar kan sama-sama patok. Tidak ada ukurannya. Nah, sehingga noktah ini diperlukan. Misal, kalian ingin mengukur tempat pertama satu misalkan ke tempat yang lain. Pasti perlu ada batasannya kan, perlu ada cirinya. Nah, ciri itu adalah disebut dalam geometri itu titik. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengukur jarak rumah ke sekolah misalkan. Nah, rumah itu kan bisa kita nyatakan sebagai sebuah titik. Kemudian sekolah juga bisa kita nyatakan sebuah titik. Maka jarak antara rumah dengan sekolah bisa kita ukur. Jarak antara 2 titik berarti kan. Titik rumah dengan titik sekolah. Nah, titik itu perlu. Ya, jadi titik itu di dalam bahasa Indonesia juga titik perlu untuk memberhentikan sebuah pembicaraan. Ya kan? Tapi makna titik di sini nanti kita akan gunakan untuk mengukur sesuatu. Gitu ya? Bisa dimengerti ya? Jadi titik tidak berdimensi.
Jadi tidak ada ukurannya, tidak ada panjangnya, tidak ada lebarnya, tidak ada jari-jarinya, dan sebagainya. Titik mau benjol-benjol juga boleh aja. Seperti kelihatannya kalau di mikroskop seperti persegi panjang, seperti balok, seperti kubus dan sebagainya, terserah. Atau persegi, terserah. Kemudian kesepakatannya pemberian nama dalam geometri itu, titik itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi tidak boleh menggunakan huruf A, A-nya itu kecil. Sebuah titik A, A-nya harus kapital. Harus huruf besar atau huruf kapital. Titik B, titik P itu harus huruf kapital. Bisa dimengerti ya kesepakatannya? Jadi sekali lagi titik itu hanya bisa kita tunjukkan, hanya bisa kita nyatakan, hanya bisa kita letakkan. Tapi kita tidak bisa mengukur berapa luas titik dan sebagainya. Maka titik tidak perlu kita definisikan apa. Oke, itu adalah titik. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis pun demikian. Garis kita tidak bisa ukur. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Tidak bisa, tebalnya sekian, tidak. Maka garis juga tidak bisa kita tentukan. Yang bisa kita ukur adalah panjang ruas garis. Atau istilahnya segmen garis. Nah kalau segmen bisa, ruas. Kalau kalian pernah dengar kata-kata ruas, biasanya kan di bambu ya. Ruas bambu, nah itu ukuran ruasnya bisa kita hitung. Berapa ruas-ruas bambu ukurannya. Tapi kalau bambunya sendiri, panjangnya kan beda-beda. Yang bisa kita ukur ruasnya. Nah biasanya ruas bambu antara satu bambu itu sama ukuran ruasnya. Untuk satu jenis bambu. Nah itu ruasnya bisa. Nah yang bisa kita lukis adalah wakil dari sebuah garis. Garis yang bisa kita nyatakan itu ukurannya di lukisannya. Tapi garis sendiri tidak punya ukuran. Tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tebal. Tidak punya volume. Makanya garis ya hanya bisa kita lukis aja. Dan hanya bisa kita tunjukkan. Ini loh garis. Lalu garis dalam geometri itu bentuknya itu lurus. Tidak melengkung. Misalnya, kalau kalian ingin mengukur jarak dari rumah ke sekolah, itu pakai meteran, maka meterannya harus lurus. Tidak bisa belok-belok ngikutin jalan misalkan. Kalian dari rumah ke sekolah ngikutin jalan, itu bukan jarak. Itu adalah rute atau jalur. Ya. Perpindahan atau namanya jalan yang mau kita tempuh dari rumah ke sekolah. Mengenai jaraknya itu harus direntangkan. Atau misalkan kalian ingin mengukur luas tanah yang mau dijual misalkan. Pasti kamu mengukurnya dari patok satu ke patok yang kedua, itu yang direntangkan itu meteran dengan rentangan yang tegak kan, yang lurus dan yang kencang, nggak mungkin kendor, nggak mungkin melengkung. Paham nggak maksud saya? Oke, jadi garis itu terbentangnya lurus, tidak melengkung, tidak bengkok, tidak memutar. Garis itu ukurannya lurus. Jadi kalau kalian bilang garis dalam geometri ruang, itu ukurannya lurus. Nggak ada garis bengkok. Ya. Tapi kalau jenis-jenis garis di dalam keseharian, dalam kalian bicara di umum, ya bisa aja garisnya bengkok. Itu garisnya bengkok. Padahal sebenarnya kalau bengkok bukan garis namanya. Gitu ya. Jadi garis itu ukurannya lurus, kemudian tidak punya tebal, tidak punya volume. Jadi garisnya suka-suka kalian. Kalau kalian matanya agak awas, mungkin garisnya tipis. Atau biar irit tintanya tipis. Kalau pengen jelas ditebelin dan sebagainya. Itu boleh. Yang penting harus lurus. Dan ukurannya tidak ada. Yang ada adalah ruas garis. Ruas garis AB panjangnya 5 cm. Nah itu berarti ruas garis. Garis panjangnya 5. Nah berarti itu namanya wakil garis. Oke. Nah. Garis itu yang kita buat itu hanya wakil garis. Kemudian pemberian nama. Nama garis itu menggunakan huruf kecil ya.
huruf kecil. Misalkan garis H, garis G, garis K pakai huruf kecil. Kalau mau pakai huruf besar, maka itu harus 2 huruf. Misalkan garis AB, harus 2 huruf. Itu artinya menunjukkan ada titik di garis itu, titik A dan titik B. Kalau mau pakai huruf besar, harus 2 titik ya, 2 huruf. Kalau mau 1 huruf, hurufnya kecil. Nah, itu pemberian nama garis. Oke? Sekali lagi, garis tidak bisa kita tentukan namanya aja apa. Tapi ada juga orang yang mendefinisikan garis adalah kumpulan titik-titik. Nah, boleh-boleh aja, asal bisa dipastikan jelas ketentuannya. Kemudian yang ketiga adalah bidang. Bidang juga demikian. Bidang yang kalian tahu itu adalah wakil bidang. Ada bidang bentuknya segitiga, segi 5, segi 4, jajar genjang, trapesium. Nah, itu wakil bidang. Bidang dalam geometri ruang itu ukurannya tidak jelas. Atau tidak bisa kita tentukan luasnya. Tidak bisa kita tentukan tebalnya, panjangnya, lebarnya, nggak bisa. Ya. Bidang alas kita berpijak itu namanya bidang alas. Terserah alasnya mau alas rumah, apa alas jalan, atau alas bumi. Nah, jadi alas, bidang alas itu berarti kan sangat luas. Artinya tidak bisa kita definisikan luasnya sekian. Yang bisa kita tentukan luasnya adalah wakil dari sebuah bidang. Misalkan bentuknya segitiga, rumah kita bentuknya misalkan segi 5. Nah, itu berarti wakil dari bidang. Nah, pemberian nama bidang itu biasanya kalau kalian menggunakan 1 huruf, itu hurufnya besar tapi diberi nama bidang. A misalkan. Tapi secara umum pakai menggunakan huruf Yunani. Alfa, beta, gamma gitu. Bidang alfa, bidang beta, bidang gamma boleh. Tapi boleh juga menggunakan bidang W, bidang A, bidang U, dan seterusnya. Kalau misalkan mau pakai huruf besar lebih dari 1, maka harus 3 minimal. Bidang ABC minimal 3. Bidang ABCD, nah itu boleh. Jadi minimal 3 huruf. Tidak boleh 2 huruf. Kalau 2 huruf itu untuk garis. Garis AB, hurufnya besar semua. Kalau 1 huruf untuk garis, hurufnya kecil. Kalau untuk bidang pakai huruf 1, hurufnya besar. Oke? Bisa dimengerti kesepakatannya? Bisa, Pak. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam ruang. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, yang akan kita hitung adalah jarak. Nah, jarak apa? Jarak antara 2 titik, jarak antara titik ke garis, jarak antara titik ke bidang. Berarti kalau gitu ada dong yang namanya kedudukan. Nah, jadi sebelum kita mengajuk ke jarak, ada yang namanya kedudukan. Oke, kedudukan ada 3 yang akan kita bahas. Titik dengan garis, garis dengan garis, garis dengan bidang. Bidang dengan bidang, ada 4 ya. Nah, yang pertama garis dengan titik atau titik dengan garis. Nah, titik dengan garis ada 2 kemungkinan. Titik pada garis sama titik di luar garis. Titik pada garis ya berarti garis yang tadi saya katakan lurus itu ada di dalamnya titik itu. Misalkan titik A ada pada garis G. Kemudian titik B ada di luar garis G. Nah, itu namanya titik di luar. Oke? Jadi kedudukan titik dengan garis ada 2. Titik pada garis sama titik di luar garis. Nah, yang akan kita ukur adalah jarak titik di luar garis. Karena kalau pada garis itu nggak ada ukurannya. Artinya berarti tidak ada nilai jaraknya. Oke, penamaannya boleh dikatakan titik terletak pada garis. Atau titik pada garis juga boleh. Terletaknya tidak dituliskan boleh. Oke? Jadi titik di luar garis sama titik pada garis. Yang akan kita ukur adalah titik di luar garis. Bisa dimengerti? Lalu yang kedua, titik dengan bidang. Juga demikian. Titik pada bidang, titik di luar bidang. Titik A pada bidang W. Titik B di luar bidang W. Yang di luar itu berarti ngangkang. Contoh misalkan. Alas, kemudian di atas itu ada
apa namanya, misalkan kipas angin yang menggantung. Nah, berarti kipas angin itu di luar bidang. Karena dia di atas alas. Tapi kalau misalkan kaki kita menginjak alas, nggak mungkin kita melayang. Nah, kecuali kalau misalkan digantung kitanya. Gitu ya. Jadi ada titik pada bidang, ada titik di luar bidang. Nanti kita praktekkan pada bangun ruang. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis itu ada 4. Saya memegang dua pulpen ini, 2 pensil. Mana nih layarnya? Kelihatan nggak saya lagi megang 2 pensil, 2 pulpen? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan, Pak. Anggaplah ini 2 garis. Itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama, titik terletak pada garis, dempet. Entah itu dari ujung ke ujungnya dilanjutkan, entah itu berimpit, sama, entah itu di tengah dan sebagainya. Yang penting dia nyatu. Nah, itu namanya garis yang berimpit. Garis yang berimpit berarti lebih dari 1 titik yang sama. Ya, 1 titik yang sama. Jadi kalau hanya 1 titik namanya garis berpotongan. Ini namanya berpotongan. Kalau berpotongan berarti hanya 1 titik yang sama. Itu namanya berpotongan. Berimpit, berpotongan. Berimpit kalau berjarak namanya sejajar. Berimpit, kemudian saya tarik berjarak, itu namanya sejajar. Berpotongan itu punya 1 titik potong. Tapi kalau berjarak nih, itu namanya bersilangan. Kelihatan nggak nih? Pensil saya ini berpotongan, ini bersilangan namanya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi yang namanya bersilangan itu berarti tidak berpotongan, tidak sejajar. Kalau ini sejajar, ditarik jadi berimpit. Berpotongan, ditarik jadi bersilangan namanya. Gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 4 kemungkinan ya. Jadi titik yang berimpit berarti sama. Lalu titik yang garis yang berimpit, lalu garis yang berpotongan. Berarti mempunyai 1 titik sekutu, 1 titik potong. Yang ketiga adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar berarti dia tidak berpotongan, dia tidak berimpit. Lalu garis yang bersilangan. Kalau bersilangan, perhatikan ini titiknya putus-putus ya, tidak lurus. Garisnya tidak lurus. Ini tembus, misalkan di sini lihat. Garis H tembus. Garis G ada pada bidang P. Kalau tembus berarti dia begini, tidak sebidang. Berarti cirinya apa? Kalau garis itu berimpit, garis itu berpotongan, garis itu sejajar, dia ada di dalam 1 bidang. Berimpit, berpotongan, sejajar itu ada dalam 1 bidang. Tapi kalau bersilangan, dia lain bidang. Oke, jadi mendefinisikan bersilangan itu, yang pertama dia tidak berpotongan. Yang kedua dia tidak sejajar. Yang ketiga dia tidak sebidang. Sekali lagi, bersilangan itu berarti tidak berpotongan, tidak sejajar, tidak sebidang. Tapi kalau berimpit, berpotongan, sejajar itu dalam 1 bidang. Jadi bidangnya sama. Tidak lain bidang. Nanti kita akan praktekkan pada bangun ruang. Yaitu kedudukan 2 garis, sorry. Lalu yang ketiga, garis dengan bidang ada 3 juga. Garis yang berimpit dengan bidang atau seletak namanya. Garis yang terletak pada bidang. Garis yang sejajar dengan bidang. Garis yang menembus bidang. Jadi kalau ini bidang nih, kelihatan kalau di kelas kan saya gampang. Ini bidang, ini garis misalkan. Ini namanya garis terletak pada bidang. Kalau saya anggangkan
itu sejajar bidang. Kalau saya miringkan berarti menembus. Terletak pada bidang, sejajar dengan bidang. Sejajar berarti terletak kemudian ditarik ke atas saja. Itu sejajar. Kemudian bengkokkan dikit, mencongkan dikit berarti menembus. Nah, yang mau kita ukur adalah garis yang sejajar bidang. Garis ke bidang ada nggak jaraknya? Pasti ada. Karena dia tidak berimpit, karena dia tidak menembus. Ya. Jadi pasti ada jaraknya. Seperti hanya gini. Kalian ada papan tulis, lalu kalian tidak nempel di papan tulis. Kalian mundur 2 langkah. Kalian berdiri dengan papan tulis nempel, itu sejajar tidak? Kalian berdiri tegak, kemudian papan tulis nempel di dinding, nah berarti itu sejajar namanya. Ada jaraknya nggak? Ada jaraknya. Ya, berapa jaraknya? Ya 1 langkah itu jaraknya. Gitu ya? Paham nggak maksud saya? Lalu yang keempat adalah bidang dengan bidang. Nah, bidang dengan bidang ada 3 juga. Bidang yang berimpit, bidang yang sejajar, dan bidang yang berpotongan. Apa itu yang berimpit? Ya berarti bidangnya sama. Ya. Lalu yang kedua, sejajar. Berarti dia tidak tidak berimpit. Ditarik. Lalu yang ketiga adalah berpotongan. Ini bukan berhimpitan ya. Ini berhimpit juga. Ini bidang yang berpotongan atau beririsan. Nah, apa cirinya kedua bidang itu berimpit? Minimal ada 3 titik yang sama. Kalau ada bidang yang titiknya sama ada 3, itu berarti berimpit. Kalau bidang itu ada titiknya 2 yang sama, itu berarti berpotongan atau beririsan. Kalau hanya 2 titik yang sama, itu berarti beririsan namanya. Kalau lebih dari 2, 3 titik, 4 titik, itu namanya berimpit. Kalau tidak ada 1 titik pun yang sama, berarti dia sejajar. Jadi nanti dalam bangun ruang, sebuah bidang dikatakan sejajar, berarti tidak ada 1 pun titik yang sama. Berarti itu sejajar. Sebuah bidang dikatakan berimpit berarti minimal ada 3 titik yang sama. Nah itu berarti berimpit. Sebuah bidang dikatakan berpotongan berarti maksimal ada 2 titik. Ada 2 titik yang sama berarti dia berpotongan atau berimpit. Jadi mengerti? Paham nggak? Paham, Pak. Nah itu yang awalan yang harus kalian ketahui tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, sekarang kita praktekkan pada bangun ruang. Ini kubus ABCD FGH atau balok ABCD FGH. Kubus itu bagian dari balok. Balok belum tentu kubus, tapi kubus pasti balok. A, B, C, D. E, F, G, H. Oke, saya minta kalian perhatikan garis BC. Atau ya garis BC lah. Perhatikan garis BC. Di BC ada titik P. Oke, kalau saya bilang garis BC, itu bukan berarti mulai dari B berhenti di C. Tidak. Kalau BC yang ada di bangun ruang itu namanya rusuk. Itu namanya ruas garis. Tapi kalau saya bilang garis BC, berarti garis itu bisa diperpanjang. Nah, ini garis BC.
Gitu ya. Bisa dimengerti? Misalkan garis BC. Perhatikan garis BC. Tadi yang pertama adalah titik pada garis. Dalam hari ini garis BC. Apa saja yang terletak pada garis BC? Titik B sendiri kan ya. Titik C sendiri. Dan dalam hal ini adalah titik P. Itu namanya titik pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Apa saja? Apa saja titik di luar garis BC? A. Ya kan? Terus? D tadi bilang. Terus? E. H. G. Dan seterusnya ya. Nah itu namanya di luar. Bisa dimengerti yang dimaksud dengan titik pada titik di luar garis? Berikutnya adalah garis dengan garis. Garis yang sejajar sekarang. Sejajar BC dulu. Yang mana garis yang sejajar BC? AD, gitu kan ya contohnya. AD. Apa lagi? GF. Apa tadi? GF. Boleh. FG. Terus? EH. Iya, Pak. Ya, garis yang sejajar BC, AD, FG, GH. Garis yang berpotongan. Berpotongan. Susah amat nih nulisnya. Berpotongan dengan BC. Sambil contoh, misalkan BD. Kenapa? Karena ada titik yang sama, BD. Jadi kalau berpotongan itu ada satu titik sekutu. Jadi ciri berpotongan itu punya titik sekutu. Punya satu titik yang sama. Itu namanya berpotongan. Oke, selain BD apa? Garis yang berpotongan dengan BC. BD. AB. Radit. Bahtiar ada nggak? Bahtiar? Nah, cuma nongol sebentar doang. Oke, bagus. FB. Apalagi? GB. Apa? BG, BG. BG, boleh BG. Ada lagi? Aceh boleh nggak? Boleh, Pak. Oke. Kemudian HB. Jangan dibalik. HB. Boleh juga, Pak. Boleh. EC. Boleh, Cek. Oke. Kemudian HP. HP. Oh, iya, boleh, Pak. HP, Pak. Ya, jadi HP juga berpotongan. Kenapa? Karena P ada di BC, HP ada di HP. HP ada di HP. Ya, itu yang namanya berpotongan. Lalu yang berikutnya adalah bersilangan. Bersilangan. Sambil contoh dengan BC dulu. Nah, kalau bersilangan tadi dikatakan tidak sejajar. Tidak berpotongan. Tidak sebidang. Nah, kalau tadi berpotongan dan sejajar itu sebidang semua. BC dengan BD kenapa berpotongan?
karena sebidang. BC dengan BD ada di bidang alas ABCD. BC dengan AB, kenapa berpotongan? Karena AB dan BC ada dalam satu bidang. Juga memiliki satu titik potong. Nah, kalau bersilangan, tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak sebidang. Contoh, HF. BC itu dengan HF itu bersilangan. Kenapa? Karena dia tidak sejajar. Ini HF itu yang atas. Perhatikan nih HF. HF itu di atas, BC di bawah. HF ada di bidang atas, BC ada di bidang alas misalkan. Nah, itu berarti tidak sebidang. Yang kedua, dia tidak berpotongan. Kenapa? Karena HF ada di lain bidang, HF tidak sejajar. Itu namanya bersilangan. Oke? Apalagi yang bersilangan dengan BC? EG, Pak. EG, bagus. EG, boleh. Apalagi? AG bisa nggak, Pak? Oke, AG, boleh. Boleh, karena apa? Karena lain bidang tidak sejajar kan? Tidak berpotongan. Apalagi? DF. DF, boleh DF. Ayo, apalagi? AE? Nggak tahu. Dengan AE silangan? Enggak deh, Pak, kayaknya. Kenapa enggak? Nggak tahu. Emang berpotongan? Kira-kira ketemu nggak tuh garis AE dengan garis BC? Bayangkan di ruang Enggak. kamar masing-masing. BC dengan AE berpotongan nggak? Jangan di bidang datar. Oh, berpotongan, Pak. Ini kalau diteruskan. Ini kalau diteruskan berpotongan. Apakah ini berpotongan? Kalau dinyatanya berpotongan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini kan gambar bidang datar. Makanya hati-hati. Tadi dikatakan di awal, imajinasinya harus muncul. Kenapa? Kalau enggak, BC dengan AE digambar berpotongan. Itu kan digambar. Nyatanya berpotongan enggak? Enggak, Pak. Enggak, yang satu tembus ke bawah, tegak, yang ini kan ke samping, enggak. Oke, itu yang disebut dengan bersilangan. Makanya hati-hati bersilangan, karena kita ada keterbatasan mata, ada keterbatasan ruang gambar, maka hati-hati. Kemudian dengan DH, bersilangan. Dengan EF bersilangan. Iya, Pak. Nah, jadi banyak kan yang bersilangan. Apa arti bersilangan? Tidak sejajar, tidak berpotongan, tidak sebidang. Nah, kalau tiga hal itu kalian sudah pahami, maka sudah bisa kita nyatakan bahwa dia bersilangan. Oke. Lalu berikutnya adalah garis dengan bidang. Tadi garis dengan titik, garis dengan garis. Sekarang garis dengan bidang. Jadi garis BC sejajar dulu boleh. Sejajar. Bidang. Oke, bidang apa nih? EFGH. Gitu ya. Garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Yang kedua, misalkan dengan bidang apa lagi? ADHE. Itu namanya sejajar. Kenapa? Karena dia tidak berpotongan, karena dia tidak berimpit. Itu sebidang. Sejajar, sorry. Misalkan bidangnya adalah ABCD.
Bidangnya ABCD. Yang pertama sejajar. Dengan garis apa saja? Bidangnya ABCD. Contoh, sejajar dengan garis EF. ABCD kan di alas, EF di atas. GH. GH boleh. EH boleh. EG gimana? FH juga sejajar. Kenapa? Karena FH sejajar dengan BD. Ya. Nah, itu sejajar. Bisa dimengerti? Kemudian berpotongan atau menembus ya. Berpotongan atau menembus namanya. Kalau tadi sejajar itu tidak ada satupun, kalau menembus berarti ada satu titik. Ada satu titik yang sama. Contoh, bidang ABCD dengan garis HB. Nah, dengan garis HB itu menembus. Kenapa? Menembus di B. Dengan garis AG menembus. Kenapa? Karena menembus di A. Dengan garis EA menembus karena ada di A. Jadi kalau ada yang sama boleh menembus. Apalagi? Selain HD boleh HD. Ya, terus GC. GC boleh. Apalagi? FD. FD boleh. Atau DF ya. GP? GP. Bisa, Pak. Boleh. EP? Boleh, Pak. Boleh. Oke, yang ketiga adalah berimpit. Nah, kalau yang berimpit apa saja? Berimpit. Atau terletak lah. Garis apa yang terletak atau berimpit dengan ABCD? Contohnya garis AB. AB itu terletak pada ABCD. Apa? BC. Gitu ya. Garis G. AP. DP. DC. Apa? DC. DC boleh. Ayo apa lagi? AD. AD boleh. Sekarang bidang dengan bidang. Ini bidang P misalkan. Nah, kalau bidang dengan bidang, misalkan sejajar bidang. Nah, misalkan bidang ABCD itu sejajar dengan bidang EFGH. Bidang EFGH itu sejajar namanya. Bidang ADHE sejajarnya dengan apa? ADHE. A, B, A, D, H, E. Ini yang ADHE itu yang ini nih. Pinggir sini. BCGF. Nah, bagus. B, C, G, F. Kalau ABFE? ABFE. Sejajarnya dengan bidang? DCGH. DCGH. Bidang apa?
DC, GH. DC, GH. Bagus. Ngerti ya? Isi waktu dengan sejajar. Nah, kalau berimpit contohnya ABCD dengan bidang P. Nah, sekarang yang berpotongan. Berpotongan. Berpotongan atau beririsan. Atau beririsan. Contohnya misalkan dalam hal ini adalah bidang alas. Bidang alas ABCD. Oke. Bidang alas ABCD ini dia beririsan dengan bidang, contoh, dengan bidang ABFE. Dengan bidang ABFE. BCGF. BCGF, bagus. BCGF. Apalagi? Radit? ABGH bisa. DCGH boleh. DCGH. Apalagi? AFGD. BEHC. BEHC itu yang ini. BEHC. BEHC. Nah, itu juga beririsan. Apalagi? ABGH. Beririsan nggak dengan ABCD? Iya, Pak. Ya. Jadi dengan ABCD juga beririsan. Maka cirinya adalah, jadi kalau misalkan ini bidang. Ini ada bidang lain misalkan. Ini bidang. Nah, beririsan berarti dia mempunyai yang namanya garis sekutu. Nah, itu namanya beririsan. Jadi kalau misalkan ada satu garis yang sama, nah ini namanya garis sekutu. Garis sekutu itu sama. Sekutu itu sama. Nah, garis yang sama antara bidang pertama dengan bidang yang kedua, itu berarti namanya beririsan. Cirinya itu aja. Pertanyaan saya misalkan, apakah ABCD beririsan dengan BDHF? BDHF itu yang ini. Apakah beririsan dengan BDHF? Iya, Pak. BDHF. Kenapa beririsan? Ayo. Apa ciri meyakinkan bahwa BDHF itu beririsan dengan ABCD? Karena ada titik B dan titik D yang sama antara bidang ABCD dengan BDHF. Saya kira dari saya cukup. Jangan lupa absen, isi di form. Itu saja dari saya. Tolong ini. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berakhir? Oke, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.